Gue Bram, bukan nama sebenarnya. Pria yang sudah beristri. Umur gue 35 tahun, sedangkan istri gue 28 tahun. Gue berumah tangga dan mempunyai rumah sendiri. Letak rumah ibu mertua gue gak jauh dari rumah gue, sekitar 3 km kurang lebih. Tiap hari Sabtu, gue dan istri selalu bersilaturahmi dengan ibu mertua gue. Secara ibu mertua tinggal sendirian dan sudah menjanda 2 tahun. Perlu akan tahu, setiap hari Sabtu, gue dan istri selalu menginap di rumah ibu mertua. Tidak ada yang istimewa setiap minggunya pada saat itu. Begitu juga dengan minggu-minggu sebelumnya. Semua berlalu dan berjalan normal-normal saja. Gue bekerja di leasing motor terkenal di kotaku. Saat itu hari panas luar biasa. Akhirnya gue putuskan mampir ke rumah ibu mertuaku yang letaknya tak jauh dari klien gue. Niat gue saat itu cuma ingin istirahat plus minum air dingin. Tibalah gue di rumah ibu mertua. Saat itu keadaan rumah dengan pintu yang tertutup. Benar saja, ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Gue langsung ke dapur buka kulkas dan minum. Karena kondisi saat itu rumah sedang sepi. Suara siulan senyap pun gue rasa saat itu pasti terdengar. Saat itu gue dengar suara cik 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 cik. Gue dengar lama banget. Cik 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 cik. Begitu dan begitu terus. Ibu mertua sedang mencari kesenangan sendiri karena memang menjanda dan suaminya sudah lama meninggal. Begitu juga ibu mertua gue spontan teriak karena kaget melihat gue. Gue langsung lari keluar kamar dan duduk di depan rumah. Deg-deg perasaan gue saat itu. Gue gak percaya melihat ibu mertua sedang begitu sendirian. Padahal selama ini gue ngecap dia sebagai wanita yang baik. Serba salah akhirnya gue. Tapi gue memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Tak lama ibu mertua gue pun melintas di depan gue. Seolah-olah tak ada orang di situ. Ibu mertua cuekin gue gitu saja. Mungkin dia malu karena kepergok tadi sama gue. Pikiran gue saat itu aneh banget. Entah apa yang ngerasuki pikiran gue. Yang ada di pikiran gue saat itu cuma menghayal. Lama gue tunggu ibu mertua gak kunjung keluar dari kamar kan. Hampir sejam gue tunggu, tapi tetap gak keluar-keluar. Akhirnya gue memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar ibu mertua. Tok tok tok. Gue mengetuk pintu. Bu. Beberapa kali gue ketuk pintu dan gak ada sautan juga. Akhirnya gue buka pintunya dan ternyata ibu mertua sedang menangis terseduh-seduh. Bu, ibu tidak apa-apa kan? Ibu sakit. Alasan gue membuka pembicaraan saat itu kan.
Bram, kamu jangan bilang siapa-siapa ya perihal ibu tadi. Itu ibu malu sekali, Bram. Sesekali sambil menangis. Ibu kilaf, Bram, maafin ibu. Saat itu pikiran dan niat gue emang gak karuan kan. Gue pikir ini keinginan jadi kenyataan. Sesekali lihat ibu mertua yang tinggi besar. Gambaran ibu mertua gue umur 45 tahun. Putih bersih, rambut bagus dan cantik. Tidak apa-apa bu, ibu jangan khawatir. Saya tidak akan menceritakan perihal tadi kepada siapapun. Ucapku menenangkan ibu mertua kala itu. Ibu mertua tidak bisa mengucapkan kata-kata. Gue pikir karena malu. Dia terus menangis terseduh-seduh. Terus saya melihat ibu mertua dari atas ke bawah. Begitu seterusnya. Gue pun memberanikan diri pada ibu mertua. Serentak ibu mertua kaget dan melihat gue dengan rasa ketakutan. Tapi bagusnya ibu mertua tidak menolak gue. Pikiran gue makin yakin saat itu. Bu, sudahlah, jangan ditangisi itu. Bram tidak akan bercerita kok bu, jawabku. Sampai akhirnya perbicaraan gue dengan ibu mertua berlangsung lama dan melelahkan, dan suasana menjadi santai. Padahal gue udah semangat banget saat itu, tapi takut ditambah deg-deg tak karuan, antara berani dan takut salah jalan. Akhirnya gue memutuskan kembali ke dapur untuk mengambil air minum. Alasan gue kepada ibu mertua, saat itu gue merancang strategi yang bagus pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan SMS kepada ibu mertua, karena gue takut banget kalau ngomong langsung. Kurang lebih isi SMS-nya kayak gini bro. Kalau boleh, Bram kepengen lihat ibu aktivitas kayak tadi di kamar belakang. Terkirimlah pesan pendek tersebut. Tak lama balasannya pun datang kan. Senang perasaan gue saat itu. Maksud kamu apa Bram? Ibu tak mengerti. Balas pesan dari ibu mertua. Gue balas lagi. Jujur bu, pas tadi aku melihat dengan keadaan seperti itu, Bram jadi sebenarnya suka ibu. Balasan ibu mertua. Kamu emang mau apa Bram? Ibu makin tidak mengerti, jawab ibu mertua. Gue pikir ibu mertua itu pura-pura begitu doang. Terus gue balas SMS tersebut langsung to the point.